Kenapa penolakan bisa begitu menyakitkan? Well, ada satu pepatah yang bunyinya "You're not good enough". Artinya apa? Simak video ini agar lo dapat keseluruhan insight-nya. Penolakan bisa begitu menyakitkan karena menimbulkan rasa tidak dihargai. Penolakan juga bisa memicu rasa malu, marah, sedih, dan kecewa. Ini bisa mempengaruhi harga diri, kepercayaan diri, dan kesehatan mental kita. Penolakan sering kali membuat kita merasa tidak cukup baik untuk sesuatu atau seseorang. Mungkin kita berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri kita, bahwa kita tidak memiliki kualitas atau kemampuan yang dibutuhkan. Kita mungkin juga merasa tidak berdaya, tidak berpengaruh, dan tidak berarti. Karena penolakan bikin kita percaya kalau diri kita nggak kompeten, nggak berharga, nggak pantas untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Saking sakitnya sebuah penolakan, kita mungkin mencoba menghindari atau mengurangi kemungkinan kita mengalaminya lagi. Bisa jadi kita menirik dari aktivitas, dari hubungan dengan orang lain, atau peluang yang beresiko menimbulkan penolakan. Nggak mau pacaran lagi karena pernah disakiti, nggak mau cerita ke orang tua karena malah dimarahin, nggak mau ngutarain ide karena takut diketawain. Akhirnya kita jadi sering ngelakuin segala cara biar nggak ditolak lagi. Mungkin dengan menurunkan standar atau harapan kita, atau berusaha menyenangkan orang lain agar mereka tidak menolak kita. Namun, hal ini bukanlah solusi yang baik. Penolakan adalah bagian dari kehidupan, dan kita tidak bisa mengontrol reaksi atau pendapat orang lain. Justru dengan menghindari penolakan, kita bisa melewatkan kesempatan, pengalaman, dan pertumbuhan yang berharga. Lantas, apa yang harus dilakukan? Step pertama, kita harus numbuhin sikap respect terhadap diri kita sendiri. Jangan nyalahin atau kritik diri sendiri karena ditolak. Kita harus mengingat bahwa penolakan bukanlah ukuran nilai atau kemampuan kita, melainkan refleksi dari kesesuaian, preferensi, atau keadaan orang lain. Sikap respect adalah sikap dimana lu ngehargain diri lu sendiri sebagai manusia yang berharga, unik, dan berpotensi. Sikap ini dilihat dari bagaimana lu mengakui kelebihan dan kekurangan lu, bagaimana lu membuat boundaries yang sehat, dan mengekspresikan kebutuhan dan perasaan secara jujur dan sopan. Namun bukan berarti lu ngebandingin diri sendiri dengan orang lain, nurunin standar, atau harapan diri sendiri, bahkan sampai ngorbanin diri sendiri untuk orang lain. Yang kedua, kita tidak bisa mengendalikan sebuah penolakan. Perlu dicatat, penolakan bukanlah ukuran nilai atau kemampuan kita, melainkan refleksi dari kesesuaian preferensi atau keadaan orang lain adalah cara yang bijak dan realistis untuk ngadepin penolakan. Cara ini bisa ngebantu kita untuk gak ngambil penolakan secara pribadi, dalam kata lain, mental block. Dan untuk tidak membiarkan penolakan ngancurin harga diri atau kepercayaan diri kita, cara ini juga bisa ngebantu kita untuk melihat penolakan sebagai peluang untuk belajar, berkembang, dan mencari alternatif yang lebih baik. Selain itu, cara ini juga bisa ngebantu kita untuk menghargai dan menghormati pilihan atau pendapat orang lain tanpa merasa tersinggung atau marah. Penolakan adalah hal yang gak bisa dihindari dalam hidup, namun kita bisa belajar untuk ngadepin penolakan secara bijak dan positif. Kita harus menghargai dan menghormati diri kita sendiri, dan tidak menyalahkan atau sampai mengkritik diri sendiri karena sebuah penolakan. Kita harus ingat bahwa penolakan bukanlah ukuran nilai atau kemampuan kita, melainkan refleksi dari kesesuaian atau preferensi dari kebutuhan orang lain. Kita juga harus bersikap terbuka dan fleksibel untuk mencari peluang, pengalaman, dan pertumbuhan yang baik. Dengan begitu, kita bisa menjadikan penolakan sebagai motivasi, bukan sebagai hambatan. Well, akhir kata, apa penolakan terbesar yang lu hadepin belakangan ini? Terus, gimana cara lu untuk ngadepin penolakan tersebut? Semoga video ini bermanfaat. Gue Kri Vicky, thanks.